Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada sore yang berbahagia ini. Jadi ini merupakan mentimun yang sudah saya tanam, yang sudah berusia 30 hari setelah tanam. Bisa Anda lihat bahwa pertumbuhannya sangat hijau, sangat bagus. Cuma ada sebagian yang kecil yang kemarin tidak tumbuh, sehingga saya lakukan penyusulan. Makanya dia ada yang tidak serentak seperti ini. Bisa Anda lihat sendiri. Yang lain bisa Anda lihat bahwa sangat bagus, hijau. Dan merek yang saya tanam adalah merek Zadafi. Jadi bisa Anda lihat, kalau Anda menanam Zadafi, jangan lupa Zadafi yang ada label kuning seperti ini. Karena kalau Zadafi yang tidak ada label kuning seperti ini, maka kalau menurut pengalaman yang pernah saya tanam, kurang maksimal ketimbang Zadafi yang ada label seperti ini. Jadi ini saya tanam di persawahan. Jumlah keseluruhannya lebih kurang sekitar 5.000 batang. Kemudian dalam satu lubang ini saya tanam dua biji, 2 batang mentimun ini. Kemudian benang yang saya buat untuk tajir, jadi benang seperti ini, tetapi sangat kuat walaupun dia kecil, kecil cabai rawit ya. Jadi kalau kita tarik benang seperti ini, yang pertama tenaganya tidak terlalu capek. Yang kedua, dia tali yang sangat kekang, sangat kuat walaupun kecil. Bisa Anda lihat bahwa semuanya saya tarik benang seperti ini. Seperti ukurannya seperti tali tali yang ada di kaset zaman dahulu. Semuanya saya buat benang seperti ini. Walaupun mentimun ini sangat berat, tetapi dengan benang walaupun kecil, dia sanggup untuk menahan beban berat tersebut, karena benangnya sangat kuat. Ini mudah-mudahan bisa menjadi hasil yang sangat memuaskan. Sekarang harganya lumayan bagus, tetapi ini belum bisa saya panen. Mudah-mudahan di saat saya panen nanti harganya bisa bagus. Amin. Ini merupakan tempat bekasan saya tanam mentimun dulu. Dulu ini pernah saya tanam mentimun, tetapi harganya sangat anjlok. Dengan harga dalam 1 kilo harganya 1.500. Jadi walaupun demikian, saya tidak pernah menyerah, karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang segitunya rezeki kita. Dan ini merupakan tunas yang baru. Kemudian dari tunas tersebut bisa menghasilkan buah. Dan ini masih buah yang sangat kecil. Mudah-mudahan ini sekitar 1 minggu lagi sudah bisa dipetik dan bisa dipanen. Oke kawan-kawan, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe dan share kepada kawan-kawan, agar kita bisa selalu update dan bisa mendapat informasi tentang masalah pertanian, cara dalam membudidayakan mentimun, terung dan lain sebagainya. Jadi ini setiap lubang saya tanam 2 batang, tetapi ada yang tumbuh 1 batang, ada yang tumbuh 2 batang, jadi tidak tumbuh secara keseluruhan. Karena kemarin di saat saya melakukan tanam, semutnya sangat banyak. Walaupun saya lakukan penyemprotan, dan ada juga saya lakukan saya pakai Marsal, semut juga tetap mengambil biji mentimun yang sudah saya tanam di lubang-lubang tersebut. Jadi sebelum saya lakukan penanaman, saya lubang dulu tanahnya, kemudian baru saya lakukan pemupukan, kemudian saya tutup, baru saya lakukan tanam seperti ini. Jadi kalau cara demikian, maka
kita tidak capek dalam melakukan pengocoran. Jadi beginilah sistem cara dalam menanam mentimun. Oke kawan-kawan. Jadi ini saya mau memperlihatkan kalau dia sudah terlalu tinggi, maka bisa kita gabung antara deretan yang satu dengan deretan yang lainnya biar dia menyatu. Jadi ini ada yang masih kecil yang kemarin tidak tumbuh, kemudian saya lakukan penyusulan kembali. Oke kawan, bagi yang Anda bercocok tanam, kalau Anda susah dalam melakukan tajir, maka sebaiknya lebih baik kita pakai benang ini saja. Jadi seluruhnya ada sekitar 18 bendengan. Jadi semuanya saya pakai benang ini. Cuma pakai modalnya 200.000 saja sudah cukup dengan modal benang ini. Yang pertama, kita tidak terlalu capek dalam melakukan buat bendengan. Dan inilah pemiliknya. Ini mungkin sekitar 5 hari ataupun 3 hari lagi sudah tertutup, sudah nampak dari kejauhan hijau dan bagus. Mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan apa-apa. Karena kadang-kadang mungkin kita bilang begini, kadang suatu saat nanti yang kita bilang tidak sesuai dengan apa yang kita bilang, karena Allah Ta'ala maha menghendaki ya. Cuma kita berusaha, mudah-mudahan jadi yang terbaik ke depannya. Karena saya pernah juga menanam cabai. Di saat saya buat video, ternyata cabai saya bagus, lumayan bagus. Setelah saya buat video, ternyata bukan makin bagus, tapi sebaliknya. Itu semua pemberian Allah Ta'ala. Cuma kita berdoa saja, mudah-mudahan ini bagus, tidak ada hambatan dan kendala apa-apa. Cuma ini baru saja satu kali saya melakukan penyemprotan, karena saya lihat ada ulat di pucuk-pucuk daunnya. Maka saya harus cepat dalam mengendalikannya biar tidak menular ke pucuk-pucuk yang lainnya. Jadi kendala pada mentimun cuma serangan hama ulat saja dia. Kalau pupuknya cukup, cuma kita kendalikan hama penyakit ulat saja. Lain, kalau menurut saya, pengalaman saya, udah cuma segitu aja. Modalnya tidak terlalu banyak. Ini salah satu pucuk yang diserang sama ulat. Ini bisa langsung kita kendalikan dengan menyemprot. Obat yang kita gunakan cuma satu, Metindo. Metindo adalah salah satu obat yang sangat ampuh dalam mengendalikan obat, baik pada tanaman terung dan tanaman mentimun dan lain sebagainya. Ini merupakan terung saya yang sudah bisa dipetik juga. Ini lebih kurang sekitar 2000 lebih mungkin yang sudah bisa dipanen terung. Kalau mentimun belum bisa. Mudah-mudahan 1 minggu lagi sudah bisa untuk dipanen. Oke kawan-kawan, channel ini sangat bermanfaat khususnya bagian pertanian. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadi ilmu buat kita semua dan juga bisa menjadi pengalaman. Jadi saya buat channel ini bukan bermaksud untuk bukan bermaksud untuk pamer, tapi saya untuk mau sharing-sharing saja. Sharing-sharing pengalaman ataupun kegiatan saya setiap harinya. Ini buah yang sudah kelihatan. Jadi kalau mentimun dia tidak terlalu lama dalam menunggunya. Kalau sudah ada syukuran begini, sekitar seminggu lagi sudah bisa dipanen. Itu kalau mentimun. Karena prosesnya sangat cepat. Cuma 35 hari dari setelah tanam sudah bisa dipanen kalau mentimun. Oke kawan, jangan lupa untuk
selalu update dan sharing-sharing. Kalau ada yang kekurangan, boleh juga di komen di kolom komentar. Kalau ada yang juga mau bertanya-tanya, boleh juga di kolom komentar. Saya sangat senang kalau kita selalu bisa sharing, bisa saling berbagi tentang bagian ilmu. Jadi kalau sudah terlalu tinggi, maka boleh kita gabung antara deretan ini dengan deretan lainnya biar menyatu nanti di saat seperti ini. Jadi kalau sudah menyatu, maka proses kita dalam merawatnya sangat baik, karena di saat kita lalui tidak berbelat-belit dengan pucuk-pucuk daun yang sudah terlalu tinggi. Karena mentimun tadafi ini dia batangnya sangat tinggi, kemudian beban juga sangat berat. Oke kawan-kawan, cukup sekian dulu video saya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.